saya Dave Henry kembali hadir di Brunch with Dave to go. Itu sebabnya menemani, menghampiri dan melihat, mengintip proses movie issues 2026 ini. Aku tidak datang hampa tangan. Aku sudah bawakan makan siang dan juga snacks untuk teman-teman kali ini dari Bumi Aki. We are celebrating happiness together. Coba kita lihat ya, siapa saja aktor yang hari ini ada di dalam daftar pekerjaan kita. Biar aktor dan aktrisnya ingat akan hari istimewa ini bersama Hafiz Bazar Indonesia, berikut adalah goodie bags yang akan dibawa pulang. Woohoo! Hai Dev, Kiki di sini. Berikut adalah beberapa pertanyaan untuk Kiki Narendra. Peran mana yang paling mengubah cara pandang Kiki terhadap profesi sebagai seorang aktor? Sebenarnya banyak ya, banyak. Cuman salah satu yang cukup merubah gua sebagai aktor itu ada satu project namanya judulnya Preman. Itu beberapa tahun yang lalu. Benar-benar merubah cara pandang gua untuk bagaimana kita ngulik sebagai aktor, kita nguliknya seperti apa. Dan cara nguliknya juga cukup intens. Ada beberapa treatment directors to actors yang gue belum pernah alami, dan di momen itu gue alami. Jadi gue banyak sekali berterima kasih dan belajar di situ. Mungkin itu fondasi gue untuk mencari karakter-karakter yang lain. Apa ritual pribadi Kiki sebelum memulai adegan yang emosional? Biasanya gue beli melati 2 kilo, terus gue campur pakai madu, terus kasih sirup dikit, terus gue bakar, nanti abunya gue taruh di muka gue. Sebenarnya nggak perlu apa-apa, tinggal gini aja. Kalau gue adegan emosional itu yang harus diingat adalah ini adegannya tentang apa. Emosinya apa, peristiwa di situnya apa, adegan sebelumnya dan sesudahnya apa. Fokus di karakternya aja, nanti rasa yang akan keluar tinggal diikutin aja. Memang ngomongnya gampang, tapi ngelakuinnya sih susah. Sampai sekarang juga mungkin gue masih agak kesusahan. Cuman daripada gue mencoba untuk mengcoping sebuah peristiwa sedih di hidup gue, terus gue tukarkan di situ. Kalau gue sendiri pribadi lebih berfungsi kalau gue mencoba tetap dengan karakternya dan mencoba menjalani peristiwanya. Itu sih. Hai Dave. Lukman Sardi. Dengan pengalaman panjang Lukman di dunia film, apa sebetulnya tantangan baru yang kamu dapatkan dari proyek film terakhir ini, yaitu Ghost in the Shell? Tantangannya sih banyak ya. Maksudnya kita syuting pertama dengan ensemble yang luar biasa, dengan karakter yang masing-masing tuh sangat kuat gitu. Bagaimana as a person, as an actor, kita harus bermain seimbang. Jadi nggak yang ada yang lebih kuat dari yang lain. Justru karena disitulah yang akan menjadi sebuah harmoni dari karakter-karakter yang ada di film Ghost in the Shell. Jadi buat gua ya itu. Lalu, bagian paling sulit apa dari karakter yang Lukman mainkan di film Ghost in the Shell dan bagaimana cara Lukman menghadapinya? Bagian paling sulit ya? Jujur sih nggak nemuin yang paling sulit. Karena tadi aku bilang bahwa kita punya pre-production yang matang, sutradara yang tahu apa yang dia mau buat, punya lawan main yang sama-sama mengerti, paham satu dengan yang lain. Jadi kayak nggak nemuin kesulitan yang berarti, bukannya gimana-gimana. Semua pasti ada kesulitannya, tapi buat gue pribadi, akhirnya ini menjadi sebuah tantangan yang bisa diatasi bersama. Apa kabar Dave? Apa pertanyaannya? Pertanyaan untuk Abimana Arya Satya. Di proyek film terakhir kamu, Ghost in the Shell, tantangan terbesar apa yang Abi alami saat menjalani peran tersebut? Kalau Ghost in the Shell sebetulnya karena ini kebanyakan laki-laki,
Jadi how to manage ego sebetulnya, karena testosteron berkumpul dalam satu tempat nih. Kalau sekali take tuh kadang-kadang kita bisa 50-70 orang, laki-laki semua gitu. Dari berbagai macam kultur dan budaya, ada yang keturunan timur, ada yang ini, jadi how to manage ego together gitu. Itu yang cukup sulit sih awalnya, tapi lama-lama berjalan dengan baik. Kalau sedang membangun karakter, Abi biasanya mulai dari mana dulu? Riset kah? Pengalaman pribadi kah? Atau intuisi? Tergantung permintaan sutradaranya. Intuisi itu harusnya terakhir. Gitu. Pertama udah pasti riset sama knowledge yang ada dari skrip pasti ya. Pertama skrip dulu, kebutuhannya apa, dibedah kebutuhannya, setelah itu kita cari tahu. Cukup beruntungnya secara pengalaman hidup saya cukup banyak tabungannya. Jadi kadang-kadang tidak perlu riset yang terlalu mendalam gitu, kecuali ada berhubungan sama profesi, harus riset cukup dalam. Gitu. Yang terakhir, intuisi itu setelah ketemu yang lainnya, nggak bisa dari awal. Karena kalau intuisi pribadi kita kadang-kadang selfish. Itu. Thank you, Deh.